Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Terlebih lagi, saat itu, ayahnya yang sekuat tenaga menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun kejayaan keluarga Renza hingga menuju titik terbaik di skala saat ini, jadi dia harus merebut kembali lebih banyak properti keluarga Renza yang seharusnya menjadi hak milik Cahya Renza. Ini terdengar benar dan masuk akal. Total aset keluarga Renza jika dihitung masuk dalam ekuitas triliunan. Dibanding aset Houston Group ditambah lagi 10 miliar uang tunai bahkan mungkin tidak mencapai 5% dari seluruh keluarga Renza. Selebihnya, aset keluarga Renza harus dibagi sesuai dengan usaha yang telah diberikan untuk keluarga. Ini bukan untuk mengatakan betapa serakahnya Tama Renza. Tapi bagian yang seharusnya ayah Tama terima kini akhirnya jatuh ke tangan wanita jalang seperti Cynthia Renza. Itulah yang membuat Tama geram dan memiliki semangat lagi untuk merebut hak ayahnya. Selain itu, yang lebih penting adalah membalaskan dendam orang tuanya atas kematiannya. Tentu, keluarga Renza tidak bisa mengelak dari kesalahan itu. Namun, saat itu, keluarga Sucipto membentuk apa yang disebut aliansi anti Renza dengan pendirian yang tegas, dan memusuhi ayahnya di mana-mana. Ini semua adalah fakta terkenal di Surabaya. Jadi di matanya, musuh nomor satunya adalah keluarga Sucipto. Antara lain, aliansi anti Renza keluarga Sucipto benar-benar tidak bisa dimaafkan di mata Tama, jadi dia harus membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Awalnya, dia ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan sebelum pergi ke keluarga yang disebutkan di atas untuk menyelesaikan akun. Tapi sekarang, keluarga Renza dan keluarga Sucipto telah mengambil inisiatif untuk muncul dalam hidupnya, yang juga membuatnya menyadari bahwa dia harus mulai siap menghadapi keduanya secara proaktif sekarang. Kebetulan Raya juga jatuh ke tangannya secara kebetulan, dan kebetulan lagi dia hampir dibunuh oleh keluarga Sucipto, jadi wanita ini sangat mudah untuk digunakan dalam rencana penyerangan, dan pada saat itu, dia mungkin sangat membantu untuk mengalahkan keluarga Sucipto. Saat Tama Renza sibuk memikirkannya, langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang. Kemudian Tama menoleh ke belakang, dan Linda saat ini berjalan mendekat dengan terbungkus jaket tebal. Melihat Tama berbalik, Linda Suteja tersenyum padanya dan bertanya, "Mengapa Tuan bangun pagi-pagi?" Tama mendengar itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku sudah terbiasa bangun pagi. Aku pada dasarnya tidak pernah tidur selama bertahun-tahun." Setelah berbicara, dia bertanya, "Bagaimana denganmu? Kamu harus beristirahat dengan baik setelah mengalami banyak hal dalam 2 hari terakhir. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali?" Linda tersenyum, lalu tangannya membelai sutra biru di antara telinganya, dan berkata, "Aku benar-benar lelah, dan aku benar-benar ingin tidur nyenyak, tetapi saya tidak tahan dengan guncangan ombak, jadi aku naik ke dek untuk menghirup udara segar." Tama bertanya dengan prihatin, "Sakit?" Linda Suteja mengangguk dan tersenyum, untungnya, ini tidak terlalu serius. Dengan itu, dia berjalan ke Sisita, bersandar di pagar, melihat matahari terbit, dan berkata dengan emosi, "Matahari terbit di laut sungguh indah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat matahari terbit dari laut. Benar-benar menakjubkan ya." Melihat bahwa dia masih khawatir dan gugup di antara alisnya,
Tama tidak bisa membantu tetapi memanggilnya, Linda Suteja. Linda buru-buru menatap Tama, "Tuan, apa yang ingin kami katakan?" Tama bertanya padanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu di hatimu? Coba katakanlah padaku." Linda ragu-ragu sejenak, mengangguk lembut, dan berkata dengan serius, "Aku khawatir tentang keadaan kakek saat ini, dan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan rangkaian hal ini setelah aku kembali." Tama Renza lalu berkata dengan serius, "Bagaimana menyelesaikan ini setelah kamu kembali? Jangan khawatir tentang ini, aku akan membantumu mengaturnya. Untuk keadaan Tuan Libertus saat ini dia akan baik-baik saja." "Oke." Tama lalu berhenti sejenak, lalu berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke kabin, dan aku akan menelepon Johan melalui telepon satelit." Linda Suteja buru-buru mengangguk, "Oke Tuan." Setelah keduanya kembali ke kabin dan mendapatkan telepon satelit dari kapten, Tama langsung menelepon Johan. Setelah Johan menjawab telepon, dia segera bertanya, "Halo, siapa ini?" Tama berkata, "Johan, ini aku." Johan segera menjawab dengan hormat, "Tuan Tama, bagaimana Anda mengubah nomor teleponmu?" Tama lalu berkata, "Aku menggunakan telepon satelit sekarang." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Johan, bagaimana situasi Tuan Libertus saat ini?" Johan buru-buru berkata, "Dokter berkata bahwa Tuan Libertus mungkin telah dirangsang oleh otaknya, dan dia memiliki beberapa gejala penyakit Alzheimer. Situasinya tidak terlalu optimis, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Aku telah menjaganya di rumah sakit sesuai instruksi Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya." Tama lalu bergeming, dan kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Bramasta Suteja dan Roni Suteja? Ayah dan anak biadau itu. Apakah ada berita baru-baru ini?" Johan berkata, "Mereka tampaknya bersiap untuk pertemuan dewan. Tuan Libertus telah menghilang dan juga menderita Alzheimer. Sekarang seluruh grup Libertus tidak memiliki pemimpin. Jadi mereka bersiap untuk memulai rencana darurat untuk Dewan Direksi. Bramasta Suteja secara resmi akan mengambil posisi sebagai ketua sementara grup keluarga Suteja." Tama bertanya, "Oh, apakah kamu tahu kapan dan di mana harus membuka Dewan Direksi?" Johan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi, kemudian berkata, "Tampaknya akan diadakan rapat di Suteja Group pada jam 10 pagi besok lusa, dan mereka harus mengadakan konferensi pers pada jam 11 untuk mengumumkan perubahan utama dari Dewan Direksi. Banyak media telah diundang ke tempat kejadian untuk menyaksikan." Tama Renza tahu di dalam hatinya bahwa Bramasta Suteja sekarang tengah menggunakan cara yang masuk akal dan legal untuk mengambil posisi sebagai pemimpin keluarga Suteja dan ketua grup Suteja dengan cara yang adil dan tidak ilegal. Dalam pandangan Bramasta Suteja, hidup dan mati tidak sesuai dengan itu, dan kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah, dengan ancamannya minimal, sedangkan untuk Tuan Libertus, sekarang dia telah menjadi pikun karena menderita demensia karena telah mengkonsumsi obat gila yang dia berikan. Jadi tidak ada ancaman baginya juga. Dalam keadaan ini, memegang grup Suteja sedini mungkin dan menyadari aset untuk uang tunai sesegera mungkin adalah hal yang paling dia dan putranya pedulikan saat ini. Memikirkan hal ini, Tama tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Johan, kamu bisa membantuku menemukan Bramasta Suteja dan meminta beberapa surat undangan untuk konferensi pers. Jadi aku secara pribadi akan bergabung dengan mereka saat itu." Setelah berlayar siang dan malam, kapal pesiar yang ditanami Tama Renza akhirnya merapat dengan mulus di dermaga. Kapal pesiar itu merapat pada pukul 9 pagi, dan itu 1,5 jam sebelum Bramasta Suteja, Roni Suteja bertemu dengan Dewan Direksi. 1,5 jam, dan kebetulan merupakan waktu yang dibutuhkan helikopter untuk terbang, sehingga Tama tidak bisa lagi menyusul jajaran direksi Suteja Group. Namun, meski tak bisa mengimbangi jajaran direksi, setidaknya ia bisa tampil dalam jumpa pers berikutnya. Linda Suteja, Raya Sucipto,
dan beberapa anggota kru keluarga Sucipto mengikuti Tama turun dari kapal. Selain itu, ada juga wakil presiden dari Nippon Steel, Hashimoto yang diikat. Ketika helikopter terbang ke arah Jakarta, Bramasta Suteja saat ini tengah melangkah ke ruang konferensi terbesar di grup Suteja. Saat ini, lebih dari selusin pemegang saham dan direktur grup, termasuk putranya Roni Suteja, telah tiba lebih cepat dari jadwal, dan mereka semua telah duduk. Begitu Bramasta Suteja masuk, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.